Assalamualaikum sahabat muslimah, jumpa lagi di The Topics, menyajikan solusi tuntas terhadap persoalan umat. By the way, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video-video di channel ini. Menjelang Ramadan 2026, sejumlah harga bahan kebutuhan pokok di berbagai daerah Indonesia mulai menunjukkan kenaikan harga. Komoditas pangan seperti telur, cabai rawit, daging, beras, gula pasir, dan bawang putih di berbagai kota merangkak naik. Di Bangka Belitung, harga cabai rawit dilaporkan menembus sekitar Rp90.000 per kilogram. Sementara harga beras premium di Tasikmalaya mencapai Rp14.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Telur ayam naik dari Rp25.000 menjadi sekitar Rp29.500 per kilogram. Selain di Bangka Belitung dan Tasikmalaya, kondisi serupa juga terjadi di Bandung, Jakarta, Sukoharjo, Magetan, Rembang, dan yang lainnya. Masyarakat khususnya pedagang hingga konsumen mengeluhkan masalah ini yang terus berulang di tengah kondisi ekonomi yang berat. Hanya saja, respon pemerintah hanya memantau dan fokus pada ketersediaan stok, sementara harga dibiarkan melambung hingga sulit dijangkau. Atau sesekali mengadakan pasar murah yang sebenarnya tidak menyelesaikan masalah. Kenaikan permintaan selalu dijadikan sebagai alasan harga kebutuhan pokok naik menjelang bulan Ramadan. Padahal kenaikan harga ini bukanlah fenomena musiman semata. Adanya pola yang terus berulang dari tahun ke tahun justru menunjukkan adanya persoalan yang lebih mendasar dan bersifat struktural dalam tata kelola ekonomi dan pasar. Penentu kenaikan harga barang sebenarnya tidak hanya sekedar naiknya permintaan barang, melainkan ada aspek mata rantai lainnya, seperti distribusi bahan pangan yang tidak merata, rantai pasok yang panjang dan tidak efisien, serta lemahnya pengawasan terhadap mekanisme pasar. Ironisnya, dalam aspek mata rantai tersebut, ada praktek monopoli, penimbunan, dan keberadaan mafia impor. Semua praktek itu membuat pasar terdistorsi. Monopoli membuat distribusi dan penentuan harga dikuasai oleh segelintir pihak, penimbunan menciptakan kelangkaan semu, mafia impor mengacaukan keseimbangan pasokan, mereka menjadi pemain yang mengatur kapan barang impor masuk, berapa jumlahnya, bahkan siapa yang boleh menguasai distribusi. Praktek-praktek ini makin menjadi rusak tatkala memang kondisi konsumsi meningkat seperti menjelang Ramadan. Kondisi ini tidak dapat dilepaskan dari prinsip sistem ekonomi yang memandang bahwa agar mekanisme pasar bisa bebas untuk meraih keuntungan, peran negara dalam sistem kapitalisme dibatasi hanya sekedar regulator dan pengawas, bukan sebagai pengurus langsung urusan rakyat. Hal ini dijadikan alasan sulitnya negara memberantas praktek monopoli, penimbunan, hingga mafia impor. Negara mencukupkan dengan solusi populis seperti pasar murah, imbauan stabilitas stok dan harga, ataupun janji-janji semu sebagai peredam gejolak keresahan masyarakat. Dengan demikian, kenaikan harga menjelang Ramadan bisa dikatakan sebagai bentuk kezoliman akibat penerapan sistem batil bernama kapitalisme. Kondisi ini akan berubah apabila Islam tidak sekedar diambil sebagai agama ritual, tetapi sebagai sistem kehidupan yang mengatur urusan manusia secara menyeluruh, termasuk mengurus harga barang di pasar. Islam memiliki seperangkat syariat yang mampu memastikan harga pangan stabil dan terjangkau, termasuk saat permintaan naik di bulan Ramadan. Pelaku yang menjalankan syariat ini adalah negara. Dalam Islam, negara wajib hadir sebagai ro'in atau pengurus, bukan regulator seperti negara kapitalis. Rasulullah SAW bersabda, imam atau khalifah adalah ro'in atau pengurus rakyat, dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya. Hadis riwayat Bukhari. Negara ro'in yakni khilafah akan menerapkan dalil-dalil syariat terkait muamalah sebagai sumber hukum yang mengatur harga pangan dan ketersediaan stok barang. Seperti perintah Allah dalam Quran Surah Al-Hasyr ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kai la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya di antara kamu. Ayat ini menegaskan kewajiban negara untuk mencegah ketimpangan distribusi termasuk dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Rasulullah SAW juga secara tegas melarang praktek penimbunan dan permainan harga. Beliau bersabda, barang siapa melakukan penimbunan, maka ia berdosa. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini
menjadi landasan bagi negara untuk melarang dan menindak tegas penimbunan, monopoli, kartel, serta berbagai bentuk manipulasi pasar. Mematok harga juga dilarang oleh Rasulullah SAW. Beliau memerintahkan agar harga barang mengikuti mekanisme pasar. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, harga-harga pernah membumbung tinggi pada zaman Rasulullah SAW. Lalu para sahabat berkata, wahai Rasulullah, harga-harga melambung tinggi, tetapkanlah harga untuk kami. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah lah yang menetapkan harga atau al-musawir, menghamparkan atau al-basit, dan yang memberi rizki atau ar-rozak. Dan aku berharap untuk bertemu Allah dalam keadaan tidak seorang pun dari kalian menuntutku karena kezoliman dalam darah maupun harta. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Negara khilafah menjadikan dalil-dalil syara sebagai sumber undang-undang untuk melarang praktek pendistorsi barang seperti penimbunan, monopoli, kartel, hingga permainan harga. Dengan begitu, negara khilafah memiliki kedaulatan penuh sehingga tidak dikontrol oleh para pemilik modal. Negara khilafah juga mampu memastikan stok cukup, distribusi merata, dan rakyat mudah mengakses kebutuhan pokok. Jika ada pelanggaran, negara khilafah akan memberi sanksi kepada para pelaku sesuai tingkat pelanggarannya. Kebijakan ini diterapkan dalam kehidupan normal, bukan bersifat insidental atau hanya muncul menjelang Ramadan. Bahkan ketika memasuki bulan Ramadan, pengaturannya justru diperketat untuk memastikan ketersediaan barang tetap terjaga dan harga tidak dimainkan. Sebagai salah satu bukti, pada masa Khilafah Utsmaniyah, pengawas pasar atau muhtasib Khilafah Utsmaniyah secara ketat memantau gudang-gudang dan pasar untuk mencegah ihtikar atau penimbunan barang. Seperti inilah cara Islam agar harga dan stok barang bisa dijangkau oleh masyarakat meskipun di saat momen-momen tertentu seperti Ramadan.